menghargai khazanah klasik Islam, ya misal seperti kitab atau hal yang lainnya kayak gitu, kayak kitab-kitab yang dibuat oleh ulama. Nah, menurut Wahabi, kita harus kembali kepada ajaran kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sedangkan Mbah Hasyim Asy'ari lebih realistis. Artinya lebih realistis gimana? Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari itu melihat bahwa antara orang berilmu dengan orang bodoh atau orang awam itu lebih banyak orang awam, ya. Kalau kita ujuk-ujuk mengajari bahwa orang awam mempelajari Al-Quran dan hadis tidak melalui kitab-kitab ulama, apakah itu justru menjadi alternatif atau justru malah menyesatkan? Itu yang jadi pertanyaan. Maka menurut Mbah Hasyim itu, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis dibutuhkan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu kayak gitu. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang Islam itu orang awam. Jadi gimana ngajarin Al-Quran dan hadis kalau tidak melalui kitab-kitab kayak gitu, melalui kitab-kitab ulama, melalui kitab-kitab salafun saleh kayak gitu. Nah, jadi hukum taklid itu ikut ya, mengikuti hukum taklid bagi orang-orang awam itu wajib. Ada melihat orang awam taklid itu artinya ngikut kepada ulama, itu wajib ngikut ya artinya. Nah, menurut pendapat Wahabi, kenapa Wahabi tidak menghargai ulama-ulama terdahulu? Karena apa? Karena mereka itu tidak maksum. Ulama-ulama itu tidak maksum. Ulama-ulama itu banyak dosanya. Ulama-ulama itu tidak suci. Makanya Wahabi menyuruh kita supaya langsung kepada Al-Quran dan hadis saja tanpa melalui perantara ulama. Nah kan bahwa ulama itu pewaris para nabi kayak gitu kan. Nah terus menurut Wahabi seperti itu, bahwa ulama itu tidak maksum, ulama itu tidak suci, ulama itu banyak dosanya kayak gitu. Tetapi kemudian Mbah Hasyim berpendapat bahwa sesungguhnya ketika seorang ulama, ketika orang alim itu berijtihad, itu akan memperoleh 2 pahala. Ya, kalau ijtihadnya itu benar, maka akan memperoleh 2 pahala. Kalau ijtihadnya itu salah, maka akan memperoleh 1 pahala. Makanya kita sebagai pertama kategori ini, bagaimana melihat peperangan yang terjadi pada masa Muawiyah, pada masa Ali? Orang yang satu khalifah, yang satu Muawiyah juga khalifah, yang mana keduanya itu sahabat Nabi. Apa kita salah? Oh ini Muawiyah yang salah, ini Ali yang salah kayak gitu. Oh ini Utsman yang salah. Enggak, itu tidak ada kata salah di antara para sahabat. Karena apa? Karena mereka sedang ijtihad masing-masing. Apabila ijtihad sahabat itu benar, maka akan memperoleh 2 pahala. Apabila ijtihadnya sahabat itu salah, maka akan memperoleh 1 pahala. Begitupun ulama. Ulama berijtihad menghasilkan produk-produk kitab-kitab itu. Kalau ijtihadnya itu salah, maka akan memperoleh 1, kalau benar akan memperoleh 2. Nah, itu salah satu mengapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan ciri khas bahwa beliau adalah ulama tradisionalis, yang mana beliau itu ulama yang moderni, ulama yang tradisionalis, yang islamis dan nasionalis. Di Timur Tengah itu tidak ada ulama yang nasionalis dan religius atau islamis seperti itu. Taruh misalkan Afghanistan. Di Afghanistan itu perang suku berpuluh-puluh tahun. Itu tidak ada ulama yang dia itu satu paket, di dalam dirinya itu ada sifat nasionalis dan sifat religius. Yang ada hanya ulama nasionalis sendiri, ulama religius sendiri. Saddam Hussein, ya, misalkan salah satu tokohnya Saddam Hussein. Beliau itu adalah tokoh yang religius, tidak nasionalis seperti itu. Jadi di Timur Tengah itu sangat jarang ada ulama yang sifatnya itu yang punya pandangan mengenai nasionalisme dan Islamisme, atau mereka yang seperti Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Jadi kitab ini mu'alifnya, pengarangnya itu adalah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ditulis pada tahun 1330. Kenapa ditulis waktu itu? Karena tujuannya yang pertama, karena sedang
untuk mengcounter atau menandingi atau menangkis ya bahasanya, menangkis aliran-aliran Wahabi yang ingin mengembalikan ajaran ahli sunnah, yang ingin mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ingin membentengi umat Islam dari ajaran-ajaran tersebut. Jadi dengan hadirnya kitab ini, harapannya semoga umat-umat Islam, terutama kaum umat masuk Islam di Indonesia, bahkan di sini lebih spesifik ke ahlu Jawa ya. Jadi orang-orang Jawa, kalau Mbah Hasyim di sini aja mengatakan ada bab mengenai orang-orang Jawa atau amaliyah yang dilakukan oleh orang Jawa. Nah itu membentengi kaum muslim dari ajaran-ajaran yang menyimpang atau ajaran-ajaran Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun wa tamhidun. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Nah, jadi yang membuat muqaddimah ini itu bukan Mbah Hasyim. Ya, yang saya baca muqaddimah ini bukan muqaddimahnya atau pengantarnya Mbah Hasyim, tetapi pengantarnya Kiai Haji Isom Hadik. Jadi di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini itu ditambahkan atau ditata ulang lah bahasanya oleh cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Isom Hadik. Salatan wa salaman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah. Ya, jadi dalam halnya kita meminta kepada Allah itu yang pertama adalah kita memuji dan meminta. Sama halnya ketika kita misal taruhlah adalah kunut itu tidak harus Allahumma hdini fi man hadait. Malah dulu aku pernah dapat sedikit wawasan bahwa yang penting kunut itu memuji dan meminta. Itu berarti yang menggunakan kunut. Misalkan kita kodo salat subuh, itu kita malu untuk kunut ya, karena duha ada spionnya itu adalah kunut. Ya, maksudnya ada spionnya itu kita sholat jam 8, jam 7, tapi kayak gini itu kan namanya duha, ada spionnya kayak gitu. Nah, terus itu nggak usah baca kunut. Misal kalau kita baca kunut, itu cukup membaca misalkan Allahumma filana ya ghafar. Ya, Allahumma filana itu adalah permintaan kita, yang ghafar itu adalah pujian kita. Jadi dalam setiap kali kita berdoa pasti diawali oleh alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu. Karena kita muji dulu. Jadi Allah itu suka dipuji. Begitupun kita ketika meminta orang lain, minta utang pun harus dipuji dulu. Kayak gitu. Jadi artinya pujian itu di awal dan di akhir. Kayak gitu. Pujian di awal itu karena Allah telah memberikan kemampuan untuk sang mu'allif menyelesaikan kitab ini. Pujian di akhir karena mu'allif telah menyelesaikan penulisan kitab ini. Ya, itu ada pembagian puji dan bermacam-macam. Di sini mu'allif memuji kepada Allah hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin. Kiai Haji Isom Hadik menambahkan mengatakan bahwa beliau memuji kepada Allah yang telah memberikan yang mana Allah itu adalah asdaqul qailin, yang dalam firman-Nya mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Kemudian setelah memuji kepada Allah, salatan wa salamun ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin. Nah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad kayak gitu. Salawat pada Nabi Muhammad yang mana beliau dalam al-qail, yang mana beliau dalam hadisnya mengatakan bahwa fa inna asdaqal hadis, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa khairul huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara adalah muhdatsatuha, yaitu urusan-urusan yang baru atau diadakan.
kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap sesuatu yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap yang bid'ah itu dolalah. Wa kullu dolalah ini sesat. Wa kullu dolalatin, dan setiap perkara yang dolalah atau sesat itu finari dalam neraka. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada salawat kepada sahabatnya, keluarganya, watibaihi, dan kepada pengikutnya, sholatan wa salaman daiman kalaziman makhtalafil lail ma'ihtalaful lail wan nahar, ya, selama bergantinya malam dan siang. Jadi di mukadimah ini mengutip satu hadis mengenai bid'ah. Jadi sebenarnya kitab ini itu menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, menjelaskan mengenai sunnah dan bid'ah, yang mana kaum Puritan itu suka sekali membid'ahkan. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah, ya. Karena apa? Karena itu termasuk hal-hal yang baru, ya. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru ada itu bid'ah. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru ada dalam hal agama, ya, dalam hal agama. Non agama itu bisa jadi bid'ah, bisa jadi tidak. Fa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kali yang sesat itu masuk neraka, ya. Jadi karena kampanyenya kaum Wahabi itu adalah bid'ah, Kiai Hasyim Asy'ari lantas kemudian menjelaskan apa sih arti bid'ah yang sesungguhnya dalam kitabnya kayak gitu, ya. Bid'ah wakulu. Jadi kalau di Jogja itu kebanyakan kalau khutbah Jumat mesti pakainya kitab ini, wakulu bid'atin dolalah, kayak gitu nggak kebanyakan. Kalau di Jogja, terutama di pelosok-pelosok itu, ya, dalam tanda kutip yang dikuasai oleh orang-orang Muhammadiyah, mungkin ya, orang-orang Muhammadiyah atau orang-orang Salafi Wahabi itu, di pembukaan khutbah Jumatnya itu pasti mengutip kitab ini, mengutip hadis ini. Kullu bid'atin dolalah, nggak tahu arti maksudnya, urgensinya itu mengutip hadis itu apa, kayak gitu kan. Apakah karena sebagai slogan mereka, kampanye mereka kayak gitu, ya. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Bahkan waktu itu NU didirikan juga salah satunya karena makam Nabi Muhammad dan Siti Khadijah mau diratakan kayak gitu kan. Karena ada kampanye kembali ke Al-Quran dan hadis, yaitu yang latar belakang lahirnya NU, itu yang latar belakang Kiai Hasyim Asy'ari kemudian nulis kitab ini kayak gitu. Jadi awalnya ini mengutip adanya satu hadis mengenai bid'ah, ya, bid'ah. Wa ba'du fa hadza kitabun jalil yahtawi ala maqasid mufidatin wa mabahith 'adidatin tanfa'ul muslimina muhtajina ila tahqiqil aqidah ad-diniyah. Selanjutnya, fa hadza kitabun jalil, bahwa kitab ini adalah jalil, agung, atau suatu kitab yang luar biasa. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu ada kalau tidak salah sekitar 14 kitab, ya, 14 kitab karangan beliau, bahkan lebih. Salah satunya kitab risalah ini, kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau itu ulama Indonesia yang mampu menyatukan antara kebudayaan, antara tradisi dengan agama. Ya, makanya beliau salah satu ulama tradisionalis yang gimana caranya antara budaya dan agama itu bukan sebagai musuh, tetapi harus hidup berdampingan. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari itu ulama yang mampu mengaplikasikan antara ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal kan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, kayak gitu. Ya, kalau ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari mampu seorang ulama yang mampu menerapkan bagaimana mempunyai ilmu dan bagaimana beramal. Hal itu dibuktikan ketika beliau mempunyai ilmu menyusun berbagai macam kitab. Ya, kitab-kitabnya ada Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa akses Al-Mawaid dan yang lainnya juga. Amalnya beliau itu dalam hal pengabdian kepada masyarakat, membuat Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah, membuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang tujuannya tidak lain adalah supaya umat-umat Islam Indonesia itu
terbebas atau dibentengi dari akidah-akidah Salafi Wahabi atau akidah-akidah yang menyesatkan. Nah, bahwa kitab ini adalah kitab yang agung, yang luar biasa, yang mana yahtawi ala maqasida, ya pakainya Huwail Musharif, yahtawi ala maqasida mufidatin, yang mana di dalam itu memuat maqasida mufidatin sebagai tujuan-tujuan atau tujuan-tujuan mufid, apa yang bermanfaat, wa mabahith ta'didatin, dan pembahasan yang bermacam-macam, tanfa'ul muslimin muhtajin ila tahqiqil aqaid ad-diniyah, yang mana semoga kaum muslimin dapat bermanfaat bagi kaum muslimin yang membutuhkan atau yang mana mereka butuh untuk memantapkan akidah keagamaannya, kayak gitu. Wa ilal istima'i, dan juga untuk berkumpul bil firqatin najiyah, dan untuk berkumpul dengan golongan an-najiyah yang selamat. Siapa al-firqah an-najiyah itu? Alladzina hum ahli sunnah wal jamaah, yaitu kaum ahli sunnah wal jamaah. Radda fihi muallifuhu ala dhalalatil mubtadi'i mutaba'idin al-kadhibin, bahwa radda fihi muallifuhu, bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menolak ala dhalalatil mutaba'idin al-kadhibin, kepada kesesatan orang-orang ahli bid'ah yang al-kadhibin, yang suka berbohong atau dusta, seperti itu. Wasarraha fihi syubhatul mulahidin ad-dhalin, dan di dalam kitab ini dijelaskan mengenai syubhatul mulahidin, bagaimana kesyubhatan orang-orang sesat ad-dhalin, dan juga menyesatkan, kayak gitu. Nah, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari berharap semoga tanfa'ul muslimin, bahwa kitab ini dapat memberikan manfaat kepada orang muslim untuk apa? Tahqiqil aqidah, tahqiqul aqaidud diniyah, untuk memantapkan akidahnya, ya. Jadi aqaid itu kalau versinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada 50. Ya, seperti kalau kita pengen belajar mengenai aqaid ad-diniyah itu cukup ada di Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, kayak gitu. Nah, yang aqaid 50 itu yang ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiznya juga. Itu aqaid 50. Wa ilal istima'il firqat, itu juga supaya harapannya kaum muslimin bisa berkumpul atau bisa termasuk ke dalam al-firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah adalah satu-satunya kelompok yang menurut Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Siapa ahli sunnah wal jamaah itu? Ya, tafsirnya ada yang mengatakan bahwa ya, ahli sunnah wal jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu ketika idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyatu wal Maturidiyatu, yaitu menurut Imam Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini masih abu-abu, masih belum pasti siapa yang golongan yang pantas mendapatkan predikat ahli sunnah wal jamaah. Makanya orang-orang berlomba, karena ahli sunnah wal jamaah ini dianggap ahli sunnah wal jamaah ini adalah kelompok yang paling benar, maka kita harus memantaskan diri bahwa kita layak atau tidak untuk disebut sebagai kelompok yang paling benar, yang disebut sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah. Nah, makanya dalam oprek-oprek, misalkan oprek rekrutmen pengajar TPA atau pengajar atau takmir masjid, itu ada tulisan misalkan syarat laki-laki berpaham ahli sunnah wal jamaah. Itu perlu tanda tanya, ahli sunnah wal jamaah apa yang diharapkan? Jangan-jangan ahli sunnah wal jamaah yang menurut klasifikasi itu adalah ahli sunnah wal jamaah versinya Wahabi, kayak gitu. Karena sekarang itu banyak sekali yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Firanda ya, Ustaz Firanda itu, Ustaz Abdul Qadir Jawaz, itu adalah dedengkot Wahabi di Indonesia. Ya, yang kemarin siapa namanya, yang wayang itu, yang tidak suka wayang kayak gitu. Ya, itu juga salah satunya. Jadi kalau salah satu ciri-cirinya itu, ya ini nggak tahu, ini relatif juga ya. Itu cingkrang, batuknya ada item-itemnya, jenggotnya dawa, terus pakaian itu khas. Artinya
biasanya itu pakai apa ya? Cingkrang, terus ya gamis juga bisa kayak gitu. Itu ya nggak bisa kita menjustifikasi bahwa itu adalah orang Wahabi juga. Tetapi salah satu ciri-ciri yang bisa dikenali itu adalah seperti itu kayak gitu. Nah, terus itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah versi Indonesia adalah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yaitu nahdlatul ulama. Makanya ahli sunnah wal jamaah ini banyak tafsirnya. Makanya ada muktamar Aswaja di Czechnya tahun 2016 itu mengeluarkan Wahabi sebagai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau teman-teman browsing, ada muktamar Aswaja di Czechnya, negara Czechnya itu Syekh Grand Al-Azhar, Syekh Thayyib itu mengeluarkan Wahabi dari kelompok ahli sunnah wal jamaah karena mereka Wahabi itu tidak sepaham dengan ahli sunnah wal jamaah. Lantas kemudian Saudi marah, ya akhirnya waktu itu ya agak tegang juga antara Saudi dengan kelompok-kelompok yang setuju bahwa Wahabi dikeluarkan kayak gitu. Nah, ini tafsir apa ahli sunnah wal jamaah ini klaimnya banyak. Makanya kita berorganisasi di PMII, yang mana PMII menganut ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita harus yakin bahwa ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang adalah ahli sunnah wal jamaah adalah ahli sunnah wal jamaah yang diharapkan adalah ahli sunnah wal jamaah yang masuk ke dalam surga. Kayak gitu. Jadi motivasinya kita masuk ke dalam PMII karena PMII itu adalah ideologinya adalah Aswaja. Aswaja adalah kelompok yang masuk ke dalam surga. Ya, maka dari itu jadi motivasi kita berorganisasi terutama di PMII sendiri, karena harapannya kita dengan ber-PMII kita termasuk ke dalam ahlu sunnah jamaah, yang mana ahlu sunnah jamaah termasuk al-firqah najiyah, yaitu kelompok yang selamat gitu. Fahuwa maka utawi fahuwa idzan hajjatun wa burhanun, bahwa kitab ini diharapkan mampu menjadi argumen, wa burhan dan dalil, wa taudihun wa bayanan, dan juga menerangkan wa bayanan dan menjelaskan fihi lil muslimin izzatun wa karomatun, di dalam kitab ini terdapat kemuliaan dan karomah yang nantinya insya Allah akan dimiliki oleh orang-orang Islam. Walhum fihi najahun wa salamatun, dan di dalam ahli sunnah wal jamaah ini yang diterangkan dalam kitab ini itu orang-orang pemeluknya itu najahun wa salamatun, mereka akan selamat dan mereka akan terbebas dari api neraka. Idh qad haqqaqa fihi muallifuhu al-aqaid as-sahihah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, dengan adanya kitab ini, muallif memastikan bahwa kaum muslimin itu berpegangan teguh kepada al-aqaid as-sahihah, kepada aqaid atau akidah as-sahihah yang benar menurut ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'syarul muslimin, dan golongan-golongan orang Islam al-yaum asyaddu hajatan ila dzalik. Wa qad ihtalata fihim al-afadil bil aradil wal tibasa alaihim al-haq wal batil. Orang-orang Islam zaman sekarang al-yaum asyaddu hajatan, mereka butuh kepada kitab-kitab yang seperti ini. Andaikan mungkin tidak ada kitab ini, mungkin itu orang-orang Indonesia masih belum banyak pemahaman mengenai apa itu bid'ah dan apa itu sunnah. Nah, itu dengan hadirnya kitab ini, Kiai Hasyim Asy'ari berharap semoga orang-orang Islam di Indonesia terutama itu mampu membentengi dirinya dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Waqadih talatu fihim al-afadil wal aradil, bahwa orang-orang sekarang itu tidak bisa dibedakan al-afadil bil aradil, mana orang-orang yang mempunyai keutamaan, mempunyai ilmu, dan mana yang tidak punya ilmu. Wal tabasa alaihim al-haq wal batil, dan di dalamnya tercantum mana yang hak dan mana yang batil. Wa tasaddaru lil fatawa ala kulli jahilin, dan sekarang itu orang-orang bodoh lebih suka mengikuti orang-orang yang orang-orang yang suka mengeluarkan fatwa. Misalkan Gus Nur, ya, itu adalah salah satu orang yang pandai mengeluarkan fatwa.
Ya, jadi orang-orang bodoh itu mulai mudah terpikat sama orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi itulah zaman sekarang. Mbah Hasyim menceritakan bahwa orang-orang zaman sekarang itu seperti itu, yang mudah percaya kepada orang-orang yang padahal itu nggak mondok sama sekali kayak gitu kan. Nah, akhirnya kemudian Mbah Hasyim berharap semoga kitab ini dapat mampu menghapus atau menangkis atau menghilangkan orang-orang yang seperti itu. Mimman yaksuru idrokahu an fahmi kitabillah, yaitu orang-orang yaksuru idrokahu yang pemahamannya itu pendek, an fahmi kitabillah, dari pemahaman mengenai kitab-kitab Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Faja'a al-kitab bil idah wa tadqiq ba'idan anitalbis wa tazwik, bahwa maka kemudian datanglah kitab ini bil idah wa tahdik, untuk menerangkan secara lembut, ya, yang mana kitab ini ba'idan anitalbis, jauh dari yang namanya kesesatan. Ya, tujuannya apa? Liyata'abbadu an mawaqi'il jahli wad dhalali, supaya orang-orang muslim itu jauh dari mawaqi'il jahli, dari perangai-perangai kebodohan, wad dhalali, dan kesesatan. Wa yakunu mauqifin fil aqwal wal af'al, dan supaya orang-orang Islam mauqifin, mereka diberikan pertolongan dalam setiap tindakannya supaya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Wa kaifala, bagaimana tidak, faqad kana muallifuhu al-alam asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah taala min akabir ulama Indonesia wa min muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Bagaimana tidak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah min akabir ulama Indonesia, salah satu ulama-ulama yang kabir itu yang besar, ya, maksudnya beliau keilmuannya itu agung. Wa bi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, beliau sebagai muassis itu pencetus atau pendiri Nahdlatul Ulama. Wa hiya jam'iyyatun ma'rufatun bi quwwati tamassukihim bi sunnati khatimin nabiyyin, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu siapa? Jam'iyyatun ma'rufatun, jam'iyah suatu golongan, ma'rufatun yang dikenal, bi quwwati tamassukihim, dengan kuatnya pegangan mereka terhadap bisunnati khatimin nabi, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, wa syiddati i'timadihim ala hittati aslafihim, dan syiddati i'timadihim, dan kuatnya pegangan mereka terhadap hittati aslafihim, terhadap ajaran-ajaran aslafihim atau ulama-ulama terdahulu mereka, as-sholihin, yang soleh. Fajazallahu ta'ala mu'alifahu khairan katsiran, semoga Allah membalas mu'alif kitab ini atau pengarang kitab ini khairan katsiran, dengan pahala yang sangat banyak. Wa ghafara lahu, dan semoga Allah mengampuninya, li usulihi, kepada orang-orang tuanya, wa furu'ihi, dan pada anak-anaknya, innahu kana ghafara, sungguhnya Allah Maha Pengampun, wa nafa'a bihi wa bi ulumil muslimin, dan semoga kitab ini bermanfaat kepada orang-orang Islam, wa ja'ala ilmuhu min wa ja'ala, dan semoga Allah menjadikan apa? Amalahu, amalnya Mbah Hasyim menulis kitab ini, ya, sebagai min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, sebagai salah satu cara untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini pengantar yang disusun oleh Kiai Haji Isom Hadik, kata bahu Tebu Ireng 1 Rajab 1418, ya, ditulis ditata ulang oleh Kiai Haji Muhammad Isom Hadik, kata bahu Sibtul Mu'allif, Sibtul itu cucu. Jadi yang menulis kembali kitab ini, yang merekonstruksi kembali kitab ini adalah Kiai Haji Isom Hadik, tapi isinya dari Mbah Hasyim. Ya, itu pengantar dari Kiai Haji Isom Hadik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran ala nawali. Puji syukur bagi Allah yang mana ala nawali, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi, dan semoga salat salam kepada Nabi Muhammad. Wa ba'du fahadha kitabun. Setelah itu fahadha wa ba'du wa amma ba'du. Nah, ini seringkali ditemukan dalam pidato atau muqaddimah. Fahadha kitabun auda'tu, bahwa kitab ini adalah fahadha, maka kitab ini. Nah, ini kalau ini muqaddimah dari Mbah Hasyim. Fahada, maka utawi kitab ini kitabun, sebuah kitab, ya. Maka
Di sini Mbah Hasyim tidak menamakan kitab ini sebagai kitab ahli sunnah wal jamaah. Beliau menamakan fahadha kitabun. Cukup menggunakan nama kitab. Yang memberikan nama risalah ahli sunnah wal jamaah ini itu adalah Kiai Haji Isom Atik, yang mana kemudian Kiai Haji Maimun Zubair dalam kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun juga memberikan penisbatan bahwa kitab ini kepada Mbah Hasyim. Terus auda'tu fihi syai'an minal ahaditsil mauta wa asyrati sa'ah. Auda'tu, ya, yang mana auda'tu ini artinya nitipkan, atau juga kitab ini memuat mengenai syai'an minal haditsil mauta, sedikit, ya, bahasanya sedikit loh. Padahal di sini adalah suatu makna yang sangat penting bagi kita. Saking tawaduknya Mbah Hasyim menggunakan kata-kata syai'an minal hadits, sesuatu, ya, syai'an minal haditsil mauta, dari sesuatu dari haditsil mauta, dari hadis-hadis mengenai kematian. Mengapa mengenai hadis-hadis kematian? Karena orang-orang non ahli sunnah wal jamaah itu hampir tidak percaya mengenai kejadian-kejadian mengenai kematian. Misal, contoh Mu'tazilah itu tidak percaya mengenai adanya siksa kubur. Karena apa? Karena Mu'tazilah itu menempatkan akal di atas wahyu. Jadi kalau kita itu wahyu itu di atas, akal itu di bawah, Mu'tazilah itu akalnya di atas, wahyunya di bawah. Segala hal yang itu bertentangan dengan akal ditolak. Ziarah kubur, siksa kubur itu tidak bertentangan dengan akal, maka ditolak. Hari kiamat, ya, itu adanya bumi gunung saling meletus dan yang lainnya, itu kalau misalkan dipikir secara akal itu tidak masuk, itu ditolak. Nah, itu adalah ajaran-ajaran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu ajarannya sedikit tercampur dengan filsafat Yunani. Jadi itu, menempatkan akal, ya, di atas akal itu di atas, wahyu atau nakal itu di bawah. Kalau kita kan kitab suci atau nakal, wahyu itu di atas, akal manusia itu di bawah, kayak gitu. Wa isyrati sa'ah, dan mengenai kejadian-kejadian mengenai hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu orang muslim itu ada yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Itu orang-orang orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang non ahli sunnah itu tidak percaya. Ya, dilihat itu seperti apa kayak gitu. Karena kita orang-orang ahli sunnah jamaah itu dalam kitab-kitab kita, ajaran-ajaran Imam Asy'ari al-Maturidi itu mengatakan seperti itu, bahwa orang mukmin nanti di surga akan melihat Allah kayak gitu. Ya, itu nanti entah itu penjelasannya Allah seperti apa, itu nanti ada di tauhid. Yang jelas itu jangan dipikirkan bagaimana Allah itu bertempat, itu nanti kita jadi hal-hal yang tidak boleh dipikirkan. Itu Allah itu seperti apa, Allah itu berdiam di mana, itu tidak boleh dipikirkan oleh kita. Wa syai'an minal kalam ala bayani sunnah wal bidah, dan sedikit mengenai kalam, dawuh atau perkataan dan yang menerangkan mengenai sunnah dan bid'ah. Wa syai'an minal ahadits, dan juga menerangkan sedikit mengenai hadis-hadis because dinasihati, yang tujuannya adalah untuk menasihati. Wa ilallahil karim, pada Allah Ta'ala amatu akufa al-ibtihal, saya Mbah Hasyim itu mu'alif mengendahkan tangan ayang fa'abihi nafsi wal imtithali, semoga Allah memberikan manfaat atas adanya kitab ini kepada saya, wamsali, dan orang-orang yang seperti saya, wal minal juhali, dari orang-orang yang bodoh. Nah, itu saling tawadunya orang ulama terdahulu itu nggak mudah mengatakan bahwa saya itu orang alim, tapi al-fakir ila rahmatillah, kayak gitu. Al-fakir itu kan orang yang butuh pada ila rahmatillah, kepada rahmatnya Gusti Allah. Makanya kalau dalam menamakan kitab-kitab itu biasanya para santri itu Al-Fakir irahmatillah Muhammad bin Salkaya, Al-Mustahiq hadal kitab, kayak gitu, atau Al-Fakir Al-Fakirah ila rahmatillah, gitu. Karena kita menganggap bahwa kita itu masih butuh, selamanya kita itu tidak masih haus, kita akan butuh yang namanya ilmu, kayak gitu. Jadi jangan merasa puas pada itu. Itu wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah semoga amal saya yang ikhlas ini diterima oleh Allah. Inna ustunya Allah itu jawadun raufur rahim, yaitu zat yang eloman, jawadun yang dermawan, raufun zat yang maha pengasih, dan rahimun dan belas asih. Wahada
Wahada au inna syuru' fil maksud ya, bi'aunil mulkil ma'bud, bahwa kitab-kitab ini, kitab-kitab Mbah Hasyim ini bisa ada sampai sekarang ini bi'aunil malikil ma'bud karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Jadi kitab-kitab ini, kitab Mbah Hasyim yang dinamakan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Isham Hadik, itu tujuannya tadi ya, untuk mengkonter narasi kaum-kaum puritanisme dan kaum-kaum modernisme yang mana mereka muncul pada waktu tahun abad 19 ke-20 atau sekitar tahun 1330. Ya, kitab ini dibuat sebelum NU lahir ya, 1330. NU lahir 1334. Nah, kitab ini menjelaskan mengenai fi haditsil mauta, mengenai haditsil mauta, hadis-hadis mengenai kematian, wa syarati sa'ah dan tanda-tanda kiamat, wa bayan mafhumi sunnah wal bid'ah, dan penjelasan mengenai sunnah wal bid'ah. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah, bagaimana yang namanya bid'ah. Jangan-jangan kita berpergian naik pesawat itu bid'ah karena tidak ada zamannya Rasul, kayak gitu. Nah, itu ada nanti pengklasifikasiannya. Nah, pasal yang pertama mengenai fi bayan ahli sunnah wal bid'ah. Itu ya, terus pasal kedua ini bahkan ada yang spesifik ke orang-orang Jawa ya, karena Mbah Hasyim pengen adanya budaya-budaya yang ada di Jawa khususnya itu dengan agama, ajaran-ajaran Islam itu bercampur ya. Kita sholat menggunakan batik, tidak menggunakan budaya lain. Nah, di pasal kedua menjelaskan fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini spesifik ahli Jawa, artinya penduduk Jawa ya. Nah, pasal pertama, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya ya, ini akan menjelaskan mengenai pengklasifikasian antara penjelasan mengenai sunnah dan bid'ah. Ya, jadi intinya kitab itu secara garis besarnya adalah tujuannya seperti itu, membentengi umat Islam dari ajaran-ajaran tersebut yang muncul di sekitar tahun 1330-an. Nah, kemudian bagaimana kaum muslimin itu bertindak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dari segi ucapan dan segi tindakan. Ya, kita juga bagaimana kita mampu memantaskan diri, bagaimana kita mampu memantaskan diri menjadi umat yang terbaik. Ya, berarti umat yang khairul ummah, umat yang digadang-gadang menjadi umat ahli sunnah wal jamaah. Yang ahli sunnah wal jamaah itu adalah firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.